Baik, kegiatan akan segera saya mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga kita semua. Semoga Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, diberikan kesehatan dan kelancaran selalu dalam beraktivitas. Nah, di malam hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan kelas eksklusif pembimbingan untuk artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal nasional yang kami kelola lebih tepatnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya di minggu pertama dan minggu kedua sudah kita bahas mengenai penulisan mulai dari judul, kemudian pendahuluan, metode penelitian, dan juga pembahasan mengenai sitasi, ya sitasi dan juga plagiasi. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan. Untuk Bapak Ibu yang sudah menulis sampai di titik itu, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis hasil pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Sehingga harapannya adalah dengan materi yang selama 3 pekan ini secara materi dan juga teori sudah lengkap. Sehingga selanjutnya dalam proses penuntasan, Bapak Ibu tinggal menyelesaikan dan melakukan proses revisi jika ada kekeliruan atau mungkin kekurangan yang perlu diperbaiki dari artikel yang sudah Bapak Ibu tulis. Nah, dalam suatu artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah, pastinya tidak luput dari kesalahan. Bukan hanya seorang yang mungkin baru pertama kali menulis artikel yang bisa disebut dengan peneliti pemula, gitu ya. Tetapi peneliti yang sudah sering menulis pastinya juga tidak luput dari kesalahan. Termasuk kami apabila kami mengirimkan pada jurnal dengan level tertentu, nasional dengan standar yang tertentu ataupun jurnal internasional, pastinya juga tetap akan melalui proses review yang akan diberi saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas artikel kita. Tetap juga akan melalui tahap tersebut, gitu ya. Harapannya memang kualitas artikel menjadi semakin lebih baik, gitu ya. Hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa nanti untuk yang pertama saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan materi mengenai bagaimana cara menulis hasil dan pembahasan. Kemudian nanti akan saya lanjutkan bagaimana cara menulis kesimpulan dan juga daftar pustaka pada suatu artikel ilmiah. Untuk Bapak Dr. Suhardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi. Saya izin. Baik. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada minggu ketiga. Minggu ketiga kita sudah hampir 1 bulan kita bertemu di kelas eksklusif bimbingan publikasi jurnal ilmiah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah melalui banyak proses tahapan karena ini adalah sifatnya bimbingan sampai dengan selesai. Dan Bapak Ibu kita sudah mulai dari sistematis, dari judul, kemudian pendahuluan, metode, dan berbagai teknik dalam penulisan artikel ilmiah yang sejatinya Bapak Ibu akan publikasi nantinya. Nah, ini adalah bagian pemberian materi, kemudian kita bisa diskusi dengan seksama, sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis, nah tepat Bapak Ibu kita bimbing di sini, kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Randi, saya pun pada posisi sekarang, saya kemarin mengirimkan sebuah artikel beberapa minggu yang lalu, kemudian baru saja muncul ataupun ada balasan dari jurnal yang saya tuju, saya pun masih ada kena revisi sedikit. Nah, padahal kalau kita berkaca gitu kan dari pengalaman dan lain sebagainya,
saya rasa tidak akan banyak revisi gitu kan, tapi pasti ada revisi karena kita tidak luput dari kesalahan gitu. Oleh karena itu ketika kita sudah fokus ataupun menentukan diri jadi penulis gitu, satu-satunya cara yang paling efektif adalah kita minta untuk teman ataupun rekan untuk membaca karya kita. Karena kalau kita hanya membaca hanya sendiri gitu kan, asumsi kita sudah bagus, udah bagus nih tulisan, bisa dipublikasi gitu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah dibaca oleh publik ataupun yang ahli gitu kan, pasti akan ada sebuah revisi. Jadi revisi ataupun catatan dari sebuah tulisan itu sangat wajar dan itu adalah proses. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita di sini sudah semangat gitu ya. Jadi kami juga mengundang terus Bapak Ibu setiap bulan untuk terus berdiskusi seperti ini. Silahkan kita manfaatkan dan tujuan akhirnya adalah publikasi ilmiah. Baik. Di Zoom meeting sudah sekitar 60 Bapak Ibu yang hadir. Kita diskusi santai tetapi Bapak Ibu kita coba untuk fokus dan di kelas guru inovatif ini, Bapak Ibu tidak perlu repot untuk urusan sertifikat, presensi, dan lain sebagainya. Kita fokus pada karya, kemudian inovasi, sehingga Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi kita fokus untuk mendapatkan ilmu juga, kemudian kita punya karya dan inovasi tentunya. Jadi kalau administratif itu sudah kami siapkan semua. Baik. Tahapan selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menulis judul, kemudian menulis pendahuluan ataupun latar belakang, kemudian kemarin sudah membuat ataupun menentukan metode penelitian Bapak Ibu sendiri, ada yang menggunakan kualitatif, ada yang menggunakan best practice, ada yang PTK, PTS, dan lain sebagainya. Silahkan, tergantung dari kemarin kita sudah jelaskan penentuan dari satu metode penelitian tergantung dari data, kemudian sifat data, apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan seperti itu. Itu yang akan menentukan metode penelitiannya. Lalu ketika sudah selesai di sana, kami anggap sudah tahapan materi ataupun teorinya sampai sana. Kemudian malam hari ini kita akan susun sebuah hasil dan pembahasan. Nah, yang mana hasil dan pembahasan ini diasumsikan Bapak Ibu sudah memiliki data, sudah melakukan riset, dan sudah mendapatkan data-data real di lapangan ataupun pada teori. Jika Bapak Ibu menulis kajian literatur. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang harus diingat dalam sebuah artikel ilmiah. Harus diingat Bapak Ibu, secara sistematika artikel ilmiah itu ada isinya seperti ini. Pendahuluan, kemudian ada bagian metode. Nah, di bagian ketiga ini adalah hasil dan pembahasan yang akan kita bahas, kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka. Simple, padat, tetapi banyak dari kita yang masih abai. Abai dalam arti teori sudah kita tahu, kemudian contoh sudah ada, kemudian kita sudah lalui, tetapi masih banyak dari kita ataupun yang masih belum memperhatikan ataupun mencoba menulis dengan benar terlebih dahulu. Pelan-pelan tetapi bagus gitu ya. Jangan kita buru-buru tetapi hasilnya masih kurang maksimal. Nah, ini sekedar intermezzo saja, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis sebuah artikel ilmiah, sistematikanya seperti ini. Baik, kita lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama ada hasil. Hasil ini diasumsikan seperti yang saya bilang tadi, sudah Bapak Ibu dapatkan data di lapangan, kemudian Bapak Ibu analisa, Bapak Ibu hitung dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang menggunakan best practice, asumsinya
Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut, sudah ada dokumentasi, sudah ada data-data yang Bapak Ibu menggunakan penelitian literatur, Bapak Ibu sudah merangkum, memetakan, kemudian mengambil sebuah kesimpulan dalam sebuah literatur. Nah, dalam hasil penelitian, Bapak Ibu akan tulis, kemudian Bapak Ibu akan buat sebuah tulisan yang berisi hasil penelitian yang berupa narasi. Apakah nanti Bapak Ibu akan menjelaskan hasil wawancara, kemudian narasi-narasi ataupun deskripsi yang Bapak Ibu dapatkan pada hasil penelitian, ataupun gambar. Gambar, tabel, diagram itu adalah termasuk bentuk dalam penyajian hasil penelitian. Ya. Jadi disarankan dalam hasil penelitian itu ada bagian ini, ada penjelasannya, kemudian diperkuat dengan data seperti itu, kemudian ada dokumentasinya, ada foto yang memperkuat bahwa ini loh hasil penelitian. Ketika narasumber ataupun hasil penelitian Bapak Ibu hanya narasi, itu kurang kuat biasanya. Nah, Bapak Ibu bisa perkuat dengan ada data secara real, ataupun foto. Foto itu tidak hanya digunakan sebagai lampiran, tetapi foto itu juga bisa berbicara dalam hasil penelitian. Nah, jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu foto-foto kemudian dilampirkan, tidak. Tapi foto-foto itu silahkan cantumkan pada hasil penelitian yang memperkuat dari argumentasi ataupun narasi Bapak Ibu pada hasil penelitian. Ya, yang dijabarkan secara mendetail dengan cara yang sistematis. Oke, sistematis dalam arti ketika Bapak Ibu sudah menyusun ataupun menjelaskan dalam bentuk narasi, kemudian diperkuat dengan gambar ataupun tabel, diagram dan data yang lain, itu dipersilahkan. Ataupun Bapak Ibu balik bisa. Tabelnya dulu, berikut akan dipaparkan ataupun akan digambarkan dalam diagram seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu gambarkan pada diagram, Bapak Ibu bisa buatkan sebuah narasi ataupun penjelasan di bawah diagram ataupun tabel tersebut. Itu bisa juga. Itu yang dinamakan dengan sistematis. Sedikit catatan dalam Bapak Ibu menuliskan sebuah hasil penelitian. Nah, yang pertama adalah hindari data yang tidak relevan. Oke, jika Bapak Ibu berfokus pada hasil belajar, silahkan tampilkan data pada hasil belajar. Jangan sampai ada data-data yang Bapak Ibu sekedar cantumkan yang tidak perlu. Oke, karena sifatnya artikel ini sangat ringkas, hanya 10 sampai 15 halaman. Jadi itulah makanya diminta untuk yang penting saja ditaruh ataupun dikutip dalam hasil penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, sajikan data dalam bentuk gambar, tabel ataupun narasi yang mudah dimengerti. Ya. Nah, mudah dimengerti dalam arti bisa Bapak Ibu perkuat seperti yang saya sebutkan tadi. Selain ada narasinya, Bapak Ibu lengkapi dengan tabel ataupun gambar dan lain sebagainya. Nah, ini yang Bapak Ibu menjadi catatan dalam hasil penelitian. Baik. Kemudian pembahasan. Nah, ini kadang yang paling sering menjadi kritik, menjadi masukan ataupun menjadi saran dari pembimbing ataupun reviewer di semua. Dan kita, nah ini saya sebutkan kita kadang tidak memperhatikan pembahasan ini. Kita asik dalam hasil penelitian saja. Oh, ini hasil penelitian saya, ini hasil penelitian saya. Kalau kita hanya sekedar menampilkan hasil penelitian, itu bukan sebuah artikel ilmiah seperti itu. Itu hanya berbentuk laporan. Tetapi ketika Bapak Ibu meneliti, kemudian mendapatkan hasil, nah hasil itulah yang akan kita bandingkan, yang akan kita cari interpretasinya, kemudian akan kita cari persamaan, perbedaan, dan lain sebagainya di sana. Berdasarkan teori. Karena pada dasarnya kita melakukan sebuah penelitian,
kita mendapatkan hasil, apakah hasil ini valid ataupun hasil ini sesuai dengan teori, ataupun kita akan cari kembali apakah ada perbedaan di sana antara pendapat ahli dengan hasil yang kita dapat. Jangan sampai hasil kita hanya hasil pribadi saja tanpa kita coba untuk membandingkan dengan teori yang lain, ya, ataupun yang mendukung. Artinya pembahasan ini berisi penilaian terhadap kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang disajikan. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil, silahkan Bapak Ibu kaji lagi ataupun cari lagi teorinya. Apakah hasil penelitian Bapak Ibu bisa diperkuat? Apakah bisa ditolak dengan teori yang sebelumnya? Nah, ini memperkuat ataupun mendukung teori yang sebelumnya, ataupun menemukan hal yang baru. Nah, ketika memang Bapak Ibu, oke, sekarang kita meneliti terkait dengan Zoom meeting. Mungkin pada awal-awal dulu belum ada teori terkait dengan Zoom meeting misalkan. Nah, kita perkuat dengan adanya media pembelajaran. Artinya Zoom meeting ini adalah wajah baru dari media daring misalkan seperti itu. Ketika Bapak Ibu akan membahasnya, silahkan dibahas ataupun dipadukan dengan teori terkait dengan media pembelajaran ataupun media audio visual misalkan secara daring. Itu bisa Bapak Ibu kombinasikan. Berarti Zoom meeting ini adalah termasuk hal yang baru seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah pembahasan, ingat dicatat kembali, mengkaji hasil penelitian dengan teori. Ya. Ini sifatnya wajib. Jadi dalam pembahasan itu, ini sifatnya wajib lagi, bukan harus, tetapi wajib ada dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, kalau tidak ada berarti kalau hukumnya wajib, berarti kalau tidak ada berarti kita dosa gitu, ataupun tidak bagus seperti itu. Jadi ini yang diperhatikan Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat cara ataupun model penulisannya. Kita membandingkan ataupun mencari persamaan ataupun faktor yang antara hasil penelitian kita dengan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya. Jadinya bisa memperkuat, bisa memperlemah, ataupun ada hal baru di sana. Nah, itu yang Bapak Ibu akan kaji dalam pembahasan. Kita akan lihat contohnya. Ya, ini adalah contoh yang saya buat sekilas tadi. Yang biasa Bapak Ibu tulis dalam hasil penelitian dan pembahasan. Ya, hasil penelitian. Bisa Bapak Ibu pisah hasil terlebih dahulu kemudian pembahasan. Tetapi saya sarankan digabung saja. Kan judulnya hasil dan pembahasan di sana kan. Jadi langsung saja digabung hasil dan pembahasan, kemudian ceritakan yang pertama. Misalkan Bapak Ibu ceritakan pada siklus pertama gitu ya. Siklus pertama Bapak Ibu ceritakan apa hasilnya. Ya, hasil penelitian ditemukan bahwa seperti itu kan, penerapan media kuis interaktif melalui Kahoot ataupun Bapak Ibu terapkan media yang lain dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SMP mana ataupun di kelas apa. Itu yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil penelitian. Ya, ini memang murni dari hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi tidak akan bisa dibantah di sana. Oke? Karena ini adalah murni hasil penelitian di lapangan. Nah, ini adalah deskripsi. Deskripsi yang Bapak Ibu jelaskan. Kemudian perhatikan di paragraf yang kedua, yang di bagian ini, hal ini sesuai dengan perhitungan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu berikan narasi, kemudian Bapak Ibu perkuat dengan data. Data, misalkan analisa pada siklus 1, berapa persen misalkan, ataupun berapa peningkatannya, ataupun berapa hasil belajarnya secara data. Misalkan 50%, ataupun berapa gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu tampilkan data tersebut. Sehingga narasi yang Bapak Ibu buat pada awal,
pada kalimat pertama ini lebih kuat lagi dengan adanya data ini, data persentase misalkan. Oke, setelah ada narasi kemudian data tabelnya misalkan, silakan Bapak Ibu jika ingin memperkuat lagi ataupun memberikan desain penjelasan yang lebih baru, silahkan bisa ditambahkan buat grafiknya, ya, grafik peningkatan misalkan seperti itu, grafik nilai pada siklus pertama. Tadi kan sudah ada tabel, kemudian buatkan grafik, kan lebih cantik ataupun lebih wah gitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu membuat sebuah deskripsi, tetapi ada data real, kemudian divisualisasikan dengan cara yang lebih ringkas. Kan grafik itu sudah ada membacanya, kan sudah ada angkanya di sana, kemudian ada tinggi rendahnya. Itu secara tidak langsung memberikan penjelasan juga. Jadi lengkap hasil penelitian kita. Oke, setelah hasil penelitian ada. Nah, di sini hasil penelitian secara real di lapangan kan, yang Bapak Ibu temukan, yang Bapak Ibu analisa, kemudian Bapak Ibu cantumkan pada hasil penelitian. Perhatikan yang di sini. Nah, lalu pembahasannya seperti apa? Silahkan seperti yang saya sebutkan tadi, perkuat dengan teori ataupun hasil penelitian yang sebelumnya, ataupun teori-teori yang sudah baku juga bisa. Nah, hasil penelitian Bapak Ibu diperkuat. Misalkan Bapak Ibu jelaskan seperti ini. Hal ini ataupun hasil penelitian ini dapat diperkuat oleh hasil penelitian dari siapa misalkan. Contoh saja Soehardi tahun 2010. Yang menyatakan bahwa, nah, sebelumnya ada hasil penelitian terkait dengan Kahoot ini, oke, menyatakan bahwa Kahoot sebagai media interaktif online yang sebagian besar dipergunakan untuk kuis interaktif untuk siswa dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Artinya Bapak Ibu, kita sudah memperkuat hasil penelitian kita yang menyatakan tadi ada peningkatan. Kita perkuat dengan hasil penelitian sebelumnya ataupun teori sebelumnya terkait dengan apa yang kita teliti terkait dengan Kahoot ini untuk meningkatkan hasil belajar misalkan. Oke, ini sudah ada teorinya satu yang memperkuat. Nah, silahkan bisa ditambahkan kembali supaya lebih mantap lagi. Misalkan ada faktor misalkan ataupun ada teori lagi nih. Sudah ada teori pembelajaran gitu. Kita ambil lagi teori pembelajaran yang umumnya bahwa ketika Bapak Ibu ataupun dalam teori itu mengatakan Bapak Ibu perkuat di dalam teori pembelajaran daring ataupun secara online ada penelitian terbaru 2021 juga dijelaskan bahwa dalam media pembelajaran penting untuk menerapkan media. Nah, mungkin ada penelitian dari Randi 2021 yang terbaru terkait dengan media interaktif ini yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Logikanya masuk, kemudian teorinya ada, itu sudah mantap sekali. Karena kalau tidak ada media pembelajaran atau media interaktif dalam pembelajaran online akan sangat hambar sekali seperti itu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu mendeskripsikan ataupun menulis sebuah hasil penelitian dan pembahasan. Jangan sampai Bapak Ibu sampai di sini saja. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai Bapak Ibu menulis hasil penelitian dan pembahasan itu hanya sepotong pada hasil penelitian saja. Silahkan Bapak Ibu perkuat dengan teori kembali. Kaji lagi secara teori, kemudian buka lagi jurnal, buka lagi penelitian-penelitian yang relevannya, kaitannya di mana, bisa lagi Bapak Ibu jelaskan di sini faktor, salah satu faktor gitu ya. Nah, Bapak Ibu misalkan buka faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, itu juga bisa Bapak Ibu masukkan dalam penguatan pada pembahasannya. Nah, misalkan ada penelitian dari Badelah seperti itu,
dalam hasil penelitian ini 2010 misalkan, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah media pembelajaran yang digunakan. Itu bisa sekali dan sangat bagus. Jadi satu hasil penelitian Bapak Ibu perkuat dengan 2 atau 3 teori kembali ataupun hasil penelitian sebelumnya, itu sudah 100 dapatnya. Oke. Nah, itu yang menjadi cara ataupun inti jika Bapak Ibu menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Baik, kita akan coba lihat kembali. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan penelitian kualitatif. Silahkan dijelaskan temuan-temuannya, temuan dari masing-masing yang Bapak Ibu jelaskan. Misalkan ada contoh seperti ini, manajemen program unggulan pondok pesantren. Ya, ini adalah judulnya. Lalu yang diteliti adalah perencanaannya seperti apa. Jadi nanti perencanaan ini akan Bapak Ibu kombinasikan dengan hasil yang Bapak Ibu teliti. Misalkan seperti apa perencanaan yang ada di pondok pesantren A. Tentu di situ ada data, ada hasil wawancara, misalkan seperti itu. Nah, perencanaan ini Bapak Ibu perkuat dengan teori lagi. Kan ada teori perencanaan, bagaimana perencanaan yang baik. Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu temukan pada hasil penelitian dengan teori perencanaan yang efektif seperti itu. Bapak Ibu bandingkan di sana. Nah, ternyata jika memang pas ataupun sama ataupun artinya sesuai dengan teori, berarti Bapak Ibu silahkan dijelaskan juga. Berarti hal ini didukung dengan teori perencanaan dalam sebuah program itu seperti ini. Nah, itu maksudnya. Itu dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu. Nah, kalau penelitian kuantitatif, misalkan dalam penelitian eksperimen, misalkan, nah hasil pretestnya seperti apa, kemudian hasil posttestnya ini, kemudian nanti Bapak Ibu perkuat dengan teorinya, Bapak Ibu bahas. Kenapa hasil pretestnya seperti ini, kenapa hasil posttestnya seperti ini, itu diberikan penjelasan. Nah, kemudian jika Bapak Ibu dalam penelitian tindakan kelas, nah seperti yang saya sebutkan di contoh juga saya buat itu adalah model penjelasan hasil penelitian dan pembahasan PTK yang pada umumnya seperti itu. Jadi siklus pertama ini tidak hanya Bapak Ibu jelaskan secara hasil penelitian, tapi Bapak Ibu juga bahas siklus per siklusnya, silahkan. Nah, ini untuk PTK. Kemudian best practice. Nah, best practice silahkan juga Bapak Ibu gambarkan hasil penelitiannya. Yang saya sebutkan tadi, gambar-gambar ini juga bisa berbicara, Bapak Ibu. Nah, jadi gambar satu ini gambar apa, misalkan seperti itu, silahkan dijelaskan. Itu dalam hasil penelitian. Nah, ini Bapak Ibu bisa perkuat dengan data jika ada, data tabel, grafik dan lain sebagainya. Dan gambar itu tidak hanya sekedar Bapak Ibu taruh pada lampiran, tetapi dalam hasil penelitian. Nah, kemudian ada penelitian literatur. Kalau penelitian literatur ini mungkin lebih Bapak Ibu hanya mengkaji secara teori. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu temukan secara teoritis, silakan Bapak Ibu bisa berikan kesimpulan, analisa dan lain sebagainya. Kalau judulnya dampak pembelajaran jarak jauh seperti ini, silakan Bapak Ibu kaji literaturnya, apa dampaknya. Dampak-dampaknya. Yang pertama dampak kognitif misalkan, dampak secara afektif, psikomotorik dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu jelaskan secara teori karena adalah penelitian literatur. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi hasil penelitian ataupun temuan penelitian ini sebagai jawaban. Jadi jawaban ataupun apa yang Bapak Ibu temukan ini merupakan sebuah
jawaban dari rumusan masalah ataupun tujuan penelitian ataupun fokus penelitian Bapak Ibu pada bagian latar belakang ataupun yang Bapak Ibu teliti. Oke, yang sudah Bapak Ibu melalui proses dengan menggunakan metode tertentu. Nah, jadi data yang kita dapatkan, kemudian deskripsi yang Bapak Ibu dapatkan merupakan jawabannya ataupun hasilnya. Kemudian pembahasan. Pembahasan ini Bapak Ibu adalah pembahasan yang Bapak Ibu akan susun, yang akan Bapak Ibu kaji kembali, yang Bapak Ibu akan susun kembali, telaah kembali apakah hasil penelitian Bapak Ibu, apakah apa yang Bapak Ibu temukan di lapangan itu ada perbedaan, ada persamaan, ataupun ada hal yang baru pada hasil penelitian Bapak Ibu. Kemudian dibandingkan dengan teori ataupun hasil penelitian yang terdahulu yang saling mendukung ataupun sejenis. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita diskusi, kita lebih banyak diskusi nantinya. Saya cukup untuk materi hari ini. Silahkan diperhatikan kembali contoh-contoh artikel yang ada, sehingga Bapak Ibu ada referensi, ada bahan yang Bapak Ibu jadikan acuan. Kemudian saya silahkan kepada Bapak Randi Pratama untuk menyambung materi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhardi untuk atas penyampaian materinya. Untuk materi yang kedua, di sini akan saya sambung materinya. Mungkin langsung saya bahas. Oke, baik. PowerPoint sudah terlihat, Pak Suhardi? Ya, sudah. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung dari Pak Suhardi. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk materi-materi ini ya sudah kami share mulai dari pertemuan yang pertama ada 2 materi, kemudian pertemuan kedua juga 2 materi, dan hari ini ada 2 materi, sehingga ada 6 materi yang bisa Bapak Ibu download. Apabila mungkin dari beberapa waktu terakhir ada yang tidak mengikuti, silakan bisa Bapak Ibu download, dan pada link tersebut Bapak Ibu juga sudah kami siapkan contoh-contoh artikel pada masing-masing jenis penelitian. Ada best practice, ada PTK, ada penelitian literatur, kualitatif, dan yang lainnya. Silakan bisa Bapak Ibu download contoh-contohnya. Tapi contoh tersebut sifatnya bukan untuk dijiplak, tetapi paling tidak buat bentuk inspirasi seperti apa. Nah, kita bahas. Nah, yang ini pengantarnya terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu nanti menulis hasil dan pembahasan, di akhir dari sebuah karya tulis itu merupakan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini apa? Sangat simpel sekali. Kesimpulan ini di sini dikatakan pernyataan-pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil dan pembahasan. Jadi Bapak Ibu menyimpulkan di sini bukan merupakan ringkasan dari keseluruhan isi, bukan. Karena kita tidak perlu meringkas kembali pendahuluan atau yang lain, tetapi cukup meringkas dari hasil dan pembahasan. Apa yang sudah Bapak Ibu tulis pada hasil dan pembahasan, Bapak Ibu bisa ringkas kembali pada kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut nantinya akan menjawab masalah penelitian yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Nah, mungkin sedikit tentang kata-kata di sini, ada yang simpulan, ada kesimpulan. Memang sebagian besar kita ikuti pedoman. Kalau memang dari awal ada simpulan, ya simpulan. Nah, kalau kesimpulan, ya kesimpulan. Tetapi sebagian besar biasanya kesimpulan. Karena kalau simpulan itu merupakan akhir dari pembahasan, ujung dari paragraf itu. Kalau kesimpulan adalah paragraf tersendiri, ya, yang mencakup keseluruhan dari isi
dari wacana gitu ya. Nah, ini sekedar pengantar. Nah, bagaimana tips menulis kesimpulan? Nah, di sini kesimpulan dari karya tulis ilmiah. Di sini sudah saya buat menjadi lebih simpel. Jadi menulis kesimpulan cukup mudah sekali. Yang jelas pastikan sesuai dengan rumusan masalah ya, ataupun tujuan penelitian. Nah, karena seringkali juga saya menemukan kesimpulan yang tidak mengarah pada masalah gitu. Masalahnya apa, kesimpulannya apa. Gitu kan kadang bingung gitu. Tapi sebagian besar baik peneliti yang sudah sering menulis ataupun peneliti pemula tidak pernah ada kesulitan, maksudnya sangat jarang biasanya. Cuma harus cermat aja, harus sesuai dengan rumusan masalah. Nah, kemudian kata kunci dijelaskan dengan singkat dan jelas pada kalimat yang disusun. Jadi maksudnya di sini di dalam kesimpulan Bapak Ibu juga berhak atau sangat disarankan menyertakan kata-kata yang memang cukup cukup sesuai, cukup unik. Unik itu dalam arti sesuai dengan variabel-variabel yang sudah Bapak Ibu tulis baik di judul ataupun pada isi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jelaskan. Nah, penjelasannya ini tidak perlu panjang-panjang. Untuk kesimpulan pada artikel ilmiah umumnya 1-2 paragraf. Jadi tidak perlu panjang. Kalau misalkan bingung ya 1 paragraf saja cukup, dibuat lebih padat, beberapa kalimat yang memang itu mencakup keseluruhan dari hasil pembahasan. Jika memang Bapak Ibu punya rumusan masalah yang lebih dari 1 ya dalam sebuah penelitian, maka bisa juga ditulis dengan 2 paragraf. Boleh gitu ya. Kalau kesimpulan pada laporan umumnya biasanya per poin. Kalau ada rumusan masalahnya 3, kesimpulannya 3 gitu ya. Bentuknya poin 1, 2, 3. Tetapi kalau dalam artikel ilmiah bentuknya paragraf. Sehingga sekalipun ada rumusan masalah 1 ataupun 2, Bapak Ibu bisa jadikan sebuah paragraf, boleh dibuat menjadi 2 paragraf juga boleh. Gitu. Tidak ada aturan yang mengikat di sana. Yang jelas dari 1 ataupun 2 paragraf tersebut menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Nah, di sini di poin keempat di sini saya sampaikan bahwasannya kalau ada data-data berupa angka, Bapak Ibu tidak perlu menyertakan terlalu banyak. Boleh disajikan, bisa dalam bentuk angka yang sifatnya hasil akhir misalnya, atau bisa juga diterjemahkan dalam bentuk kata. Jadi misalkan keseluruhan siswa sebagian besar misalkan lebih dari berapa persen sudah memenuhi KKM gitu ya. Kesimpulannya itu. Maka kan tidak perlu sampai merinci kembali seperti apa gitu, tidak perlu. Jadi cukup sampaikan hasil akhirnya saja. Jadi ketika muncul data angka, itu angkanya memang sangat angka yang benar-benar sangat mewakili kesimpulan gitu. Atau bisa juga diubah jadi kata-kata juga bisa, boleh. Kalau memang bukan penelitian kuantitatif gitu ya. Kualitatif biasanya sesuatu yang sifatnya angka diterjemahkan menjadi kata-kata. Oke. Nah, sesungguhnya ada satu lagi di sini belum saya tulis, yaitu dalam menulis kesimpulan ini sering terjadi juga. Tidak perlu menyertakan rujukan ya. Sekalipun pada hasil dan pembahasan Bapak Ibu menyertakan rujukan. Di sana Bapak Ibu mengaitkan dengan teori-teori. Misalkan ingin menemukan hasil gitu ya, sudah menemukan hasil dikaitkan dengan teori ini, maka sejalan dengan teori ini. Maka pada kesimpulan Bapak Ibu tidak perlu menyebutkan kesesuaian dari kesimpulan Bapak Ibu dengan teori sehingga menyebutkan sitasi ataupun rujukan pada kesimpulan. Nah, itu sering terjadi kekeliruan. Tetapi cukup memang jadi kesimpulan itu merupakan kalimat kita sendiri. Tidak perlu ada satupun teori yang sifatnya merujuk milik orang lain gitu ya. Oke. Nah, kalau kesimpulan itu, kalau saran apa? Saran di sini adalah suatu bagian penutup dari sebuah makalah atau laporan atau artikel ilmiah gitu. Saran biasanya ditulis setelah kesimpulan. Ada juga yang
menggabungkan, biasanya ada yang menggabungkan, kalau sekiranya saran tidak banyak digabung dengan paragraf kesimpulan juga boleh. Gitu. Tidak ada ikatan di sana. Atau yang lebih bagus biasanya dipisah. Ada paragraf kesimpulan, ada paragraf saran. Nah, paragraf saran ini juga cukup simpel sekali, ditulis secukupnya. Bahkan di sini saya sampaikan, cukup atau umumnya satu paragraf saja. Jadi nggak perlu sampai sarannya semua untuk ini, untuk itu, tidak perlu, cukup. Yang penting apa? Gitu ya. Yang penting sarannya untuk harapan untuk siapa. Di sini saya sampaikan umumnya satu paragraf terdiri dari 2-3 kalimat. Jadi dengan 2-3 kalimat itu cukup mengena harapannya. Harapan apa? Pada dasarnya saran bertujuan untuk memperbaiki artikel yang telah disusun. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menulis sebuah artikel atau melakukan sebuah penelitian, kan ada beberapa hal. Bisa kekurangan dari artikel Bapak Ibu, kemudian bisa harapan yang untuk kedepannya agar lebih baik. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu tulis. Bisa juga yang paling sering, saran paling mudah adalah, kalau bingung Bapak Ibu sarannya apa, adalah berikan saran rekomendasi pada penelitian selanjutnya. Ini salah satu saran yang sifatnya sangat sering ditulis dan banyak ahli menyatakan sangat, kalau perlu, diwajibkan. Ya, agar apa? Agar penelitian Bapak Ibu berlanjut pada penelitian selanjutnya. Agar orang lain yang membaca penelitian Bapak Ibu punya gambaran, kalau saya ingin meneliti seperti ini, sebaiknya saya melakukan apa untuk inovasi terbarunya. Itu sampaikan nih. Sampaikan pada akhir kesimpulan, akhir saran. Misalkan Bapak Ibu meneliti PTK nih. PTK ingin proses penerapan kuisis, misalkan penerapan kuisis untuk meningkatkan hasil belajar gitu. Maka berikan saran bahwasanya untuk peneliti selanjutnya mungkin meneliti yang lain, bisa penerapan atau penggunaan kuisis dengan metode tertentu, ataupun penggunaan kuisis untuk meningkatkan motivasi belajar dan yang lainnya. Maka itu saran ya, saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya bagaimana gitu ya. Agar punya sesuatu yang berbeda dan atau mungkin sesuatu yang sifatnya memperbaiki dari penelitian Bapak Ibu. Oke. Kemudian itu tadi sudah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk kesimpulan boleh satu paragraf, saran juga satu paragraf. Jadi cuma 2 paragraf cukup. Nah, kemudian ini yang mudah-mudah gampang, tapi juga gampang-gampang susah kalau tidak teliti. Nah, yaitu daftar pustaka. Nah, di sini saya artikan daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, ini saya tekankan, saya kasih caps lock di sini, sehingga pastikan sinkron antara nama yang dirujuk pada artikel dan nama pada daftar pustaka. Mengapa kok saya tulis bold gini atau caps lock semua ini, ataupun kata sinkron di sini? Karena ketika selama beberapa tahun menjadi reviewer, banyak yang tidak cermat menulis tidak sinkron. Tidak sinkron itu apa? Nah, ini kita bahas. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi gitu ya, sering terjadi pada artikel ilmiah yang ditulis oleh Bapak Ibu penulis pemula biasanya. Yaitu contoh yang pertama yang sebelah kiri ini kesalahan yang pertama. Pada isi artikel terdapat suatu kalimat menurut Soemardjo tahun 2015 gitu ya, ada gitu ya, Bapak Ibu merujuk salah satu. Tetapi di daftar pustaka tidak ada sama sekali. Soemardjo 2015 tidak ada satupun. Nah, itu kan muncul pertanyaan, sumbernya apa? Ya, itu yang pertama. Atau bisa dibalik. Seringkali juga begini. Di daftar pustaka ada Soemardjo 2015, pada isi artikel tidak ada satupun pendapat dari Soemardjo. Nah, itu juga tidak sinkron.
kalau Bapak Ibu ada yang seperti ini mungkin cuma satu gitu ya, mungkin saya anggap mungkin lupa atau mungkin terlewat gitu ya. Tetapi kalau sampai banyak yang tidak sinkron, berarti memang belum paham gitu ya, belum paham menulis daftar pustaka. Nah, agar lebih mudah dalam proses review baik di jurnal kami atau jurnal yang lain, memang harus cermat ya Bapak Ibu, nanti cek sendiri gitu ya. Misalkan ada 15, maka tinggal Bapak Ibu kalau pakai manual gitu di print boleh atau dicek satu persatu dengan ya di print boleh, dilihat dengan di laptop gitu boleh, atau kalau Bapak Ibu mahir bisa menggunakan aplikasi seperti Mendeley dan yang lainnya. Tetapi kalau tidak mampu ataupun kesulitan dalam menggunakan aplikasi, saran saya tidak usah. Ya, karena kalau tidak paham nanti akan semakin susah Bapak Ibu. Nanti bingung kok bentuknya seperti ini, kok seperti ini gitu. Memang dengan adanya Mendeley itu salah satu aplikasi untuk membuat daftar pustaka otomatis, memang nantinya sinkron. Tetapi nanti ketika Bapak Ibu melakukan proses editing yang sifatnya belum paham, nanti akan bingung juga. Maka saran saya ketika belum menguasai aplikasi yang sejenis itu, maka tidak usah. Tulis manual aja bisa gitu ya. Yang penting sinkron. Nah, ini kesalahan yang terjadi nomor 2. Ini sesungguhnya jarang terjadi gitu. Tetapi ada juga yang tidak teliti gitu ya. Nah, di nomor 1 ataupun nomor 2 ini sama benarnya. Cara nulis yang atas gini ya, sama nulis yang bawah ini sama-sama benar. Meskipun bentuknya beda, Pak, ini angka 1, ada nama, tahunnya tulis belakang. Sama benarnya dengan yang bawah. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan aturan di mana Bapak Ibu akan publikasikan. Kalau di jurnal kami, Bapak Ibu pilih yang bawah, gitu ya. Pilih yang bawah, berarti yang atas jangan digunakan, gitu ya. Jangan digunakan. Sekalipun ini benar, tapi benar untuk style ataupun aturan dari jurnal lain. Ada berapa macam aturannya? Banyak. Kalau aturan bakunya mungkin ada puluhan, tetapi pengembangan dari aturan baku itu bisa ratusan bahkan ribuan. Untuk setiap jurnal berhak memberi aturan masing-masing. Ya, sehingga untuk hal seperti ini tidak perlu diperdebatkan. Tinggal mengikuti template yang sudah ada pada jurnal tersebut. Termasuk di jurnal kami, Bapak Ibu bisa cek di template-nya itu di bagian bawah ada aturan penulisan daftar pustakanya. Nah, nanti bisa ikuti itu. Nanti kalau lupa, saya kirim lagi aturan-aturannya, nanti bisa ikuti ya. Nah, ini berikutnya. Ini juga sering keliru nih ya. Dibenarkan yang keliru. Kesalahan yang terjadi pada penulisan pustaka, ini khususnya pada isi gitu ya. Menulis nama lengkap. Ya, yang benar adalah cukup nama belakang. Ini contoh yang salah. Menurut Ahmad Sumardi misalkan 2015. Nah, ini keliru. Ya. Yang benar apa? Menurut Sumardi aja. Jadi sekalipun namanya panjang gitu ya, Muhammad Suhardi, maka sampaikan menurut Suhardi gitu. Sekalipun punya titel doktor ataupun profesor, haji, hajah dan yang lainnya, maka tidak perlu ditulis. Cukup tulis nama, belakang dan tahun gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau ada halaman boleh tulis? Boleh, tetapi disarankan kalau memang menuliskan halaman pada daftar rujukan, maka diusahakan satu artikel itu ada halamannya semua gitu ya. 2015.2 berapa gitu ya. Tapi saran saya daripada bingung langsung tahun gitu ya, nama orang dan tahun. Nah, ini juga keliru nomor 3. Di sini sudah benar menurut Sumardi tahun 2015. Tetapi di sini menulis judul bukunya. Nah, ini nggak perlu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu nulis judul buku pada artikel ya, pada isi artikel. Menurut Sumardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa nggak perlu. Cukup menurut Sumardi gitu ya. Ketika orang lain ingin mengetahui buku apa itu, maka pasti orang tersebut akan mencari pada daftar pustaka yang sudah kita tulis. Oh, Sumardi 2015 ini bukunya ini. Jadi 3 hal ini sering sekali
keliru gitu ya. Keliru, jadi nggak perlu sampai lengkap gini, gitu. Cukup nama belakang. Nah, itu sedikit materi untuk hari ini. Memang materinya kok sedikit, iya. Karena memang dari daftar kesimpulan cuma satu paragraf, saran satu paragraf, dan daftar pustaka paling cuma satu halaman gitu ya, satu halaman. Mungkin hanya 15 ya, atau 15 buku ataupun artikel yang sudah kita rujuk ataupun yang lain. Mungkin itu nanti akan kami share untuk template cara merujuknya, nanti akan kita share ulang. Kita banyak lebihkan waktu di sini agar Bapak Ibu lebih banyak bertanya, mungkin sampaikan kesulitannya di mana, atau mungkin ingin ada hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Di sini masih ada sekitar 30 sampai 40 menit untuk Bapak Ibu bertanya secara langsung gitu ya. Baik materi hari ini tentang hasil pembahasan gitu ya, atau Bapak Ibu juga bisa bertanya materi-materi yang sebelumnya. Boleh, silakan ditanyakan sepuasnya sampai benar-benar paham dalam segi teori penulisan ataupun ide dari penelitian yang Bapak Ibu, sehingga nanti akan meminimalisir kesalahan dalam proses penulisan gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand, nanti kita akan buka mikrofonnya. Kemudian bisa juga tulis di kolom chat gitu ya. Tapi selama masih santai gini, silakan lebih banyak diskusi secara langsung aja, nggak perlu malu, nggak perlu takut pertanyaannya gimana. Nggak kalau memang tidak bisa on kamera juga enggak apa-apa. Yang penting ada suaranya gitu ya. Jadi bisa ada interaksi secara langsung. Yang pertama saya persilakan untuk Bapak Firman. Silakan Pak Firman bertanya secara langsung. Ya, baik. Terima kasih Pak Randi. Semoga sehat selalu sama Pak Suhardi. Ini yang ingin saya tanyakan. Saya rencananya membuat penelitian itu menggunakan R&D. Nah, itu di penelitian itu saya akan membuat mencoba sebuah aplikasi Encore, aplikasi tentang musik yang membuat notasi balok. Nah, apakah saya perlu membuat handout-nya atau tidak gitu? Apakah nanti R&D-nya itu apakah dalam perbaikan handout atau cara menggunakan aplikasi itu sendiri? Gitu Pak Randi. Sebenarnya saya juga berpikir apa nanti ke PTK saja gitu, tapi sudah terlanjur saya membuat itu dalam bentuk R&D. Terima kasih Pak Randi. Oke, bisa dipahami. Baik, mungkin langsung saya jawab ya Pak Suhardi ya. Lanjut Pak. Ya, baik. Kebetulan memang kalau penelitian pengembangan ini saya juga lumayan sering untuk meneliti pengembangan gitu ya, meneliti pengembangan. Mungkin kalau Bapak ingin contoh penelitian pengembangan, nanti bisa dicek di Google Cendekia yang sudah saya buat akunnya itu, nanti bisa cek. Jadi penelitian pengembangan itu simpelnya begini Bapak. Proses memang kalau belum paham memang seperti mirip dengan PTK 11-12 gitu ya. Tetapi ada bedanya. Kalau PTK Bapak Ibu boleh menggunakan media, boleh menggunakan metode dan yang lain. Niatnya adalah untuk memperbaiki pembelajaran, khususnya melihat dampak ke siswa gitu. Khususnya melihat dampak ke siswanya, biasanya seperti itu. Tetapi kalau dalam penelitian pengembangan yang fokusnya adalah sesuatu yang Bapak Ibu kembangkan itu apa? Itulah yang menjadi target penilaiannya di sana. Misalkan Bapak Firman ingin mengembangkan suatu program musik, Bapak Ibu ya, aplikasi itu Bapak yang mengembangkan atau sudah ada? Sudah ada. Sudah ada, ya. Sudah ada, boleh. Sudah ada. Bapak Ibu yang Pak Firman, kemudian yang Pak Firman lebih kembangkan apanya? Diterapkan atau dikembangkan lagi? Diterapkan, lebih cenderung diterapkan dulu Pak, karena untuk guru-guru itu awam. Baik. Jadi membantu mereka menggunakan aplikasi itu sehingga dalam pembelajaran musik itu lebih mudah gitu. Baik ya. Kalau memang fokusnya pada penerapan gitu, memang
lebih disarankan memang penelitian terapan, yaitu PTK itu kan penelitian terapan, penerapan ini itu PTK yang pertama. Kalau memang Pak Firman mengembangkan sesuatu, boleh juga, tetapi fokusnya di mana? Karena memang bukan mengembangkan aplikasi, Bapak juga bisa mengembangkan yang lain. Misalkan mengembangkan lembar kerja siswa berbasis aplikasi tersebut. Itu juga artinya itu punya Bapak. Tapi kalau aplikasi itu milik orang lain, memang tidak bisa dikembangkan kan, memang tidak. Tapi bisa digunakan untuk membuat suatu pedoman, boleh. Pengembangan buku pedoman ini dalam pembelajaran, gitu boleh. Tetapi nanti apa yang dinilai dari buku itu simpel sekali, Bapak bisa nilai validasinya, Bapak bisa nilai efektivitasnya, kepraktisannya. Biasanya 3 hal itu, validasi, kevalitan, kepraktisan, keefektifan. Itu perhitungannya juga sangat simpel, bisa gunakan rata-rata dan yang lainnya. Mungkin nanti akan lihat contoh-contoh artikelnya aja, Pak. Mudah, sama mudahnya. Tetapi kalau baru pertama kali biasanya bingung gitu. Nah, nanti mungkin bentuknya enaknya modul Pak Randi atau handout atau harus buku? Nanti boleh. Bapak kembangkan apa saja bisa. Gitu. Jadi nggak harus bisa LKS, bisa modul yang sekiranya Bapak siap untuk kembangkan. Jadi tidak ada aturan baku pengembangan apa, tidak ada gitu ya. Bahkan yang sepele Bapak Ibu di sini mungkin ingin mengembangkan sebuah RPP nih, boleh. Mengembangkan LKS boleh, mengembangkan apapun boleh. Jadi tidak ada acuan, bebas mengembangkan apa yang jelas akan dinilai nilai validasi, nilai apa. Tetap kita terapkan ke siswa, tapi targetnya bukan untuk kualitas pembelajarannya siswanya, bukan, tapi untuk penilaian dari perangkat yang kita buat gitu. Nanti kebetulan untuk awal bulan depan nanti kita ada kelas penelitian pengembangan, Bapak. Nanti ada ahli yang akan membahas itu. Kalau nanti ingin lebih detail bisa ikut kelas yang pertengahan bulan depan, ada kelas penelitian pengembangan gitu. Pasti akan menarik gitu. Nanti kalau sudah paham satu pasti akan tertarik ikut menulis penelitian pengembangan lebih lanjut, karena agar tidak bosan dengan PTK terus gitu ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Randi, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bu Samsiah. Silakan Bu Samsiah. Bu Oma gitu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini muka-muka ini aja nih yang muncul. Baik Pak Randi, saya ingin bertanya. Jadi sehubungan dengan tugas saya sebagai pengawas. Jadi baru-baru ini saya membina beberapa orang guru dan kepala sekolah bidang membuat best practice, karena mereka kan mengikuti pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi. Alhamdulillah dalam binaan itu menghasilkan karya beberapa orang guru dan kepala sekolah. Lalu mereka mengikuti kegiatan pemilihan guru kepala sekolah berprestasi. Dalam keikutsertaan itu beberapa orang guru binaan saya itu mereka memenangkan lomba ya, meskipun belum juara 1 tapi masuk 3 besar. Nah, pertanyaan saya, kalau untuk saya sebagai pengawas kan bisa saya kategorikan ke dalam best practice. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang saya harus buktikan sebagai bahan lampiran di bukti bahwa mereka menghasilkan karya best practice? Apakah secara lengkap itu satu paket, atau saya cukup melampirkan judul, daftar isi, atau bagaimana? Ya. Nah, karena itu kan nanti harus ada bukti dokumen yang harus saya lampirkan, bukti bahwa saya membina mereka. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Samsiah. Silakan Bapak Dr. Sordi untuk merespon pertanyaan Bu Samsiah. Baik, Bu Samsiah Ismail. Biasa dipanggil Oma, tapi jangan dipanggil Oma ada Bu. Bunda lah. Baik, terkait dengan best practice dan saran saya kepada Bapak Ibu yang memang sudah memiliki ide. Tadi Pak Firman sudah memiliki ide, wah canggih sekali. Kemudian Ibu Samsiah sudah melakukan hal yang baik. Kemudian bisa langsung Bapak Ibu silahkan lanjut ditulis. Jangan ditunda-tunda. Kalau hanya sebatas pikiran nanti besok lusa akan hilang, dan ketika teman-teman sudah rata-rata sudah publikasi, kita masih tertinggal lah. Jadi hilang itu semangat itu.
Silakan Bapak Ibu yang sudah memiliki ide dan sudah punya bahan, silakan langsung ditulis. Baik, yang tadi Bu Samsia dan mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ataupun yang memiliki pengalaman terbaik ataupun tindakan terbaik. Jadi Bu Samsia tadi sudah menjadi pembina ataupun membimbing para guru ataupun para kepala sekolah berprestasi dalam menulis. Kemudian silakan Ibu judulnya mungkin sudah ada terlihat tadi. Bapak Ibu sudah melakukan pembinaan misalkan melalui apa, kemudian sehingga menghasilkan guru berprestasi ataupun menghasilkan karya tulis ilmiah. Jadi ketika Ibu nanti datanya silahkan dilampirkan ataupun di data hasil penelitiannya itu dimunculkan fotonya, misalkan foto pada proses pembimbingan. Bapak kan Ibu membimbing nih ceritanya. Nah, ada proses pembimbingan dari judul misalkan seperti itu, kemudian bagaimana proses Ibu melakukan pembimbingan bisa dibuktikan dengan foto. Kemudian dibuktikannya berprestasi juga. Tentu paling tidak ada sertifikat ataupun piagam, meskipun tidak juara 1 tapi kan juara 3, itu sudah merupakan sebuah prestasi. Jadi itu bisa dilampirkan juga. Kemudian diberikan deskripsi bahwa mendapat 3 besar seperti itu. Itu kurang lebih. Kemudian jika ada laporan, kan ada bukti nyatanya bahwa guru-guru bisa menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Jadi tidak harus Ibu satu bendel gitu, satu laporan itu, tetapi cukup Ibu foto ataupun file lembar pengesahan ataupun covernya cukup, Bu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Cukup lembar pengesahan ataupun cover dari karya tulis ilmiah guru-guru yang Ibu dampingi. Seperti itu Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwasannya Ibu harus memastikan membedakan antara untuk kelas hari ini. Kebetulan Bu Samsia ini kan ikut kelas bukan hanya hari ini ya, kelas laporan best practice ya. Maka Ibu bedakan, boleh dengan tema yang sama boleh, tetapi Ibu bedakan kalau untuk laporan sebuah karya, laporan baik PTK, laporan best practice, laporan penelitian yang lain, bukti-bukti dilengkapi selengkap-lengkapnya pada lampiran. Kalau untuk laporan, semua sudah mulai dari kalau memang buktinya RPP ya RPP, kalau bukan ya kalau memang buktinya foto-foto silakan dilengkapi foto sebanyak mungkin di laporan gitu ya. Tetapi kalau dalam artikel ilmiah Bapak Ibu melampirkan bukti yang memang dibutuhkan untuk dibahas. Jadi tidak perlu semua gitu ya. Andai kata sudah banyak buktinya ya, ada foto misalkan gitu ya, maka fotonya andai kata ada foto kegiatan gitu yang akan dibahas, ambil beberapa yang akan dibahas ya, mungkin 1 atau 2 yang itu yang akan diceritakan ya. Jadi tidak perlu semua dimasukkan dalam pembahasan, karena memang di artikel ini tidak ada namanya lampiran, maka ketika ada bukti, satu-satunya tempat untuk meletakkan bukti itu dan juga hasil analisis adalah pada hasil ya, poin hasil dan pembahasan itu ada hasil. Nah, itu di sana ada dimasukkan dalam paragraf-paragraf itu untuk buktinya. Mungkin itu ya. Jadi ya, itu sedikit tambahan dari saya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Jahrah untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Randi dan Pak Suhardi, saya ingin bertanya tentang ada 2 pertanyaan saya. Langsung aja ini Pak ya. Pertama, bagaimana cara pembahasan untuk wawancara secara langsung? Apakah pertanyaan saya tulis di dalam laporan saya, lalu dijawab kemudian dibahas, atau langsung dibahas tanpa menulis pertanyaan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah foto pada saat wawancara secara langsung tadi itu ditampilkan beberapa foto walaupun hanya 1
satu orang saja yang diwawancarai. Seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara mencari ulang daftar pustaka yang kita kutip itu, mungkin kita lupa untuk mencari mengutip daftar pustakanya, terus seperti ini misalnya Sudrajat 2020. Nah, kemana kita mencari caranya agar kita menemukan kembali daftar pustaka seperti yang lengkap, daftar pustakanya lengkap. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, mohon diberi bimbingan. Terima kasih. Baik, Bu Zahra, terima kasih. Mungkin saya respon dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Suhardi. Saya respon yang pertama adalah untuk wawancara, nanti akan ditambahkan oleh Pak Suhardi ya. Yang wawancara, bagaimana cara menulisnya gitu pada artikel. Ketika pada laporan, mungkin Bapak Ibu dengan space atau tempat yang begitu luas untuk pada bab 4, maka Bapak Ibu bisa menampilkan keseluruhan wawancara, kemudian dibahas gitu ya. Tetapi kalau dalam artikel ilmiah yang sifatnya mungkin hasil rangkuman dari laporan, maka ada dua cara. Ada dua cara yang Bu Zahra dapat lakukan. Sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh Bu Zahra. Yang pertama adalah Ibu dapat menuliskan sedikit saja dari wawancara. Jadi transkrip wawancara boleh kita tulis pada hasil, boleh, dan pada hasil boleh ditulis gitu ya. Tetapi poin yang memang penting gitu ya. Contohnya ketika poin kalau kita hanya sekedar nama siapa, kemudian mungkin masih pengantar, dan yang lain-lainnya yang sifatnya tidak penting, itu sifatnya bisa Ibu reduksi dulu, dikurangi dulu. Memang ambil kalimat pertanyaan dan jawaban yang ingin dibahas. Gitu. Sangat boleh sekali melakukan reduksi data pada wawancara. Setelah direduksi dan ditampilkan poin-poin yang ditulis yang hasil wawancara tadi, setelah itu baru Ibu paparkan boleh. Atau boleh juga nggak usah Pak ada transkrip wawancaranya, langsung Ibu ceritakan hasil wawancara juga boleh. Itu teknik kedua. Jadi sama-sama boleh. Cuma kalau memang kalimat orang tersebut sangat penting, maka memang tampilkan beberapa transkrip wawancara, 1 atau 2 kalimat atau mungkin beberapa balasan, 3-4 kali balasan cukup. Jadi tidak perlu sampai panjang. Ya, transkrip wawancaranya itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang foto. Foto Bapak Ibu bisa tampilkan di poin hasil dan bahasan jika memang foto itu akan dibahas. Kalau memang sifatnya dokumentasi saja, maka Bapak Ibu disarankan tidak perlu ditampilkan. Contohnya, wawancara tadi kan memang kebutuhannya lebih pada transkrip wawancaranya, tidak butuh foto orangnya, maka tidak perlu ditampilkan. Ya, gitu Bu. Jadi yang foto yang ditampilkan apa? Ketika mungkin Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu mengajar menerapkan suatu metode tertentu, misalkan role playing. Siswa bermain peran, ada siswa seperti ini, siswa seperti ini. Maka penjelasan kan tidak akan optimal kalau tidak ada fotonya. Maka ada foto dan ada penjelasan di bawahnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada foto cuma sebagai dokumentasi gitu. Untuk di artikel seperti itu. Kalau di laporan silakan tampilkan sebanyak mungkin, di lampiran tidak apa-apa kalau foto. Nah, mungkin itu dari saya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Suhardi pertanyaan selanjutnya. Baik. Yang pertama tadi saya coba sedikit tambahkan saja terkait Boleh? dengan apa yang Bapak Ibu tulis ketika di hasil penelitian yang kualitatif khususnya, karena kebanyakan nanti di situ adalah narasi-narasi. Silahkan Bapak Ibu tulis bagian kesimpulannya saja. Misalkan dalam Bapak Ibu mencari seperti tadi perencanaan program misalkan. Silahkan hasil-hasil yang Bapak Ibu kumpulkan, kemudian direduksi, kemudian tulis kesimpulannya saja. Jadi apa kesimpulan dari hasil reduksi Bapak Ibu terkait dengan data-data yang diambil itu yang ditulis. Kemudian jika memang ada kalimat yang penting kutipan langsung dari hasil wawancara itu bisa ditampilkan juga. Kemudian tadi yang kalau Bapak Ibu menampilkan data masih mentah ataupun hasil wawancara transkrip itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi itulah gunanya kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita saring data-data itu, kemudian Bapak Ibu tarik apa kesimpulan ataupun makna dari yang Bapak Ibu teliti tadi.
Kemudian yang terkait dengan daftar pustaka tadi, yang kebanyakan memang ketika kita sudah misalkan menulis artikel ya, kemudian diperiksa, kami juga sering seperti itu, sumbernya mana, seperti itu. Kan banyak Bapak Ibu yang menuliskan teori tetapi sumbernya tidak ada. Nah, itu kami pertanyakan misalnya sumbernya di mana? Tanda tanya seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang akan mencari kembali tentu akan sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa cari kembali sumbernya di artikel mana kira-kira Bapak Ibu dulu kutip ataupun ambil, apakah dari jurnal ataupun dari skripsi ataupun dari karya ilmiah yang lain. Nah, saran saya memang kalau tidak ketemu gitu ya, kalau memang belas kali nggak ketemu, silahkan diganti saja teorinya. Karena banyak sekali teori-teori yang mirip ataupun yang hampir serumpun itu bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, jangan lupa ketika Bapak Ibu mengutip, jangan lupa untuk menulis sumbernya. Langsung saja, misalkan ketika sudah ada sumbernya, misalkan Soehardi 2010, gampang Bapak Ibu akan cari artikelnya. Tapi kalau sudah kita nggak tahu nama penulis artikel ataupun bukunya, hanya teori saja akan sulit Bapak Ibu cari. Nah, kalau sudah ada namanya saja, bisa Bapak Ibu cari teorinya. Oke, itu saja Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Soehardi atas tambahannya. Yang jelas ketika Bapak Ibu lupa mengambil sumber, ya selain Bapak Ibu mencari kembali di internet, ketika lupa, yang penting ada kalimat utamanya, itu bisa diletakkan pada mungkin Google Cendekia ataupun yang mana. Sekalipun mungkin pendapat orang lain yang berbeda. Nah, misalkan dari awal sudah Sugiarto tahun 2012, sulit nggak ketemu ini, maka kan yang dibutuhkan bukan namanya, tetapi pada kalimat apa yang dibutuhkan. Nah, letakkan kalimat itu kembali pada internet gitu ya, atau di Google, lebih tepatnya di Google Cendekia ataupun Google yang lain, Google Book misalkan, nanti akan ketemu siapa yang berbicara, maksudnya siapa yang memberikan pendapat itu. Mungkin bisa jadi orang lain yang setipe, tidak persis dengan kalimat Bapak Ibu, tidak masalah, tetapi kan bisa digantikan dengan nama yang lain gitu. Itu sudah paling memungkinkan daripada kalau mencari persis ternyata khawatirnya dulunya salah mengcopy paste, orang lain nggak ketemu, atau mungkin sumbernya memang bukan sumber digital, maka juga tidak akan ketemu mencari di internet gitu. Itu yang seringkali terjadi dulu, copy paste dari makalah misalkan yang sifatnya cetak gitu ya, kemudian kok lupa gitu ya, nyari lagi kok nggak ketemu, bisa digantikan dengan pendapat yang lain gitu. Jangan dipaksakan, kadang tidak ketemu nanti. Itu mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya belum ada yang raise hand, silakan. Mungkin Pak Soehardi menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya jawab yang dari Pak Suhendro, daftar pustaka. Oh ya, ada juga kecenderungan seperti ini dari pertanyaan Pak Suhendro. Nah, Bapak Ibu sudah memiliki laporan penelitian seperti PTK, skripsi ataupun tesis. Nah, ketika Bapak Ibu membuat artikel, tentunya Bapak Ibu akan saring dari daftar pustaka ataupun kutipan-kutipan yang ada di skripsi ataupun laporan PTK Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu akan tulis adalah apa yang Bapak Ibu kutip pada naskah artikelnya. Bukan Bapak Ibu pindahkan semua daftar pustaka yang ada di PTK itu menjadi daftar pustaka di artikel. Salah. Tetapi apa yang Bapak Ibu kutip ataupun ambil kutipan yang ada di misalkan dari PTK Bapak Ibu, itu juga yang Bapak Ibu tulis di daftar pustaka. Intinya apa yang ada di naskah kita, naskah artikel kita, itu yang menjadi daftar pustakanya. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya, apa yang Bapak Ibu tulis di daftar pustaka, pastikan ada kutipannya di naskah ataupun teks Bapak Ibu. Nah, itu intinya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ada dalam chat Ibu Chandra Ayu, untuk foto aturan penempatan foto dalam satu halaman maksimal berapa foto? Untuk artikel tidak banyak, Bu. Jika memang foto itu dianggap penting sekali, yang merupakan bagian dari hasil penelitian Bapak Ibu, ambil satu saja cukup untuk memperkuat misalkan. Tapi jangan sampai foto, karena
space untuk penulisan artikel itu sangat minim sekali, 10 halaman. Jadi sebisanya itu jika memang itu sangat penting silahkan ditampilkan. Tapi jika itu merupakan foto yang hanya sekedar Bapak Ibu melakukan wawancara, itu tidak perlu. Tetapi yang betul-betul dari data, yang menjelaskan data, itu silahkan ditampilkan. Kemudian jangan lupa untuk diberikan narasi ataupun penjelasan apa maknanya foto itu. Itu Pak Randi yang ada 2. Silahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan Bapak di Ibu, kolom chat. silakan bisa klik raise hand untuk bertanya secara langsung. Silakan Pak Ato, mungkin biasanya Pak Ato ingin bertanya nih, banyak ide untuk bertanya. Sebentar saya buka Pak Ato, mungkin ingin bertanya. Belum? Oke, sebentar. Sudah, Pak. Oh ya, mungkin ada pertanyaan Pak Ato? Untuk kali ini saya menyimak pertanyaannya tadi sama seperti Ibu Bunda ya, Oma. Ya. Jadi saya nggak menyampaikan pertanyaan, Pak. Makasih. Oh ya, makasih Pak Ato. Ya, silakan. Oh ini ada Pak Juri. Silakan Pak Juri. Mikrofonnya bisa dibuka, Pak. Oke. Ya, ini Pak, tadi saya menyimak bahwa dalam hasil pembahasan itu di kesimpulan itu kan harus dicantumkan yang sesuai dengan hasil pembahasan ya. Sementara dalam artikel yang saya lihat di template itu tidak ada rumusan masalahnya kalau tidak salah. Apakah jadi di mana kita merujuk dari kesimpulan itu kalau memang tidak ada rumusan masalahnya dalam artikel itu? Mungkin bisa dipahami, Pak. Ya, oke, baik. Ya, kasih. Itu saja, Bapak? Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Juri atas pertanyaannya. Oke, ya di sini tadi saya sampaikan bahwasannya suatu kesimpulan memang sebuah jawaban, gitu, sebuah jawaban dari rumusan masalah. Gitu. Tetapi di sini dalam artikel apakah rumusan masalah itu tidak ada? Sesungguhnya ada. Setiap penelitian rumusan masalah itu ada, tetapi poinnya yang tidak ada. Poin penulisan rumusan masalah itu tidak ada. Beda dengan laporan. Kalau laporan ada poin sendiri, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, gitu. Itu ada poinnya. Tetapi kalau dalam artikel, sesungguhnya rumusan masalah itu sudah membaur pada pendahuluan. Di sana sudah secara tidak langsung sudah tersirat apa yang akan Bapak Ibu cari, apa yang akan Bapak Ibu ingin gali, apa yang akan Bapak Ibu ingin tanyakan pada penelitian Bapak Ibu, itu sudah tersirat secara langsung. Sehingga Bapak Ibu juga tidak perlu menyampaikan kalimat-kalimat tanya pada pendahuluan. Karena memang pada pendahuluan sifatnya semua bentuknya paragraf gitu ya, bukan bentuk poin pertanyaan rumusan masalah gitu. Sehingga tetap kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah sekalipun tidak tertulis rumusan masalah. Begitu maksudnya Bapak. Ya, jadi tetapi kalau dalam laporan seperti PTK, laporan PTK ada rumusan masalah A. Bagaimana proses menerapkan pembelajaran ini gitu. Tetapi kalau PTK di Bapak Ibu lampirkan dalam sebuah artikel itu juga tidak ada kalimat tanya, itu tidak ada. Tetapi sesungguhnya pertanyaan itu sudah tertuang seharusnya secara tidak langsung pada pendahuluan. Mungkin itu yang dimaksud ya. Mau menambahkan Pak Suhardi, silakan. Saya cukup. Nanti kita bisa diskusikan via chat jika memang ada pertanyaan lebih lanjut. Jadi di kolom chatting ada juga pertanyaan. Batas minimal berapa rujukan dalam sebuah artikel? Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, jumlah rujukan itu memang tidak ada batas minimal ataupun maksimal, tetapi itu merupakan bagian yang sangat krusial yang dilihat.
dalam secara sederhananya saja saya sampaikan, jika memang kalau di artikel kami itu ada minimal kami minta 10 rujukan, apakah dari buku ataupun dari jurnal dalam artikel Bapak Ibu. Nah, jika itu, tapi memang tidak ada aturan minimal dan maksimalnya. Silahkan jika memang Bapak Ibu menggunakan rujukan yang secara maksimal, silahkan, yang berkaitan tentu dengan variabel yang Bapak Ibu teliti. Jika memang tidak banyak, ya silahkan minimal 10. Kemudian yang tempat menjadi banyak rujukan ataupun kutipan itu mohon diperhatikan Bapak Ibu yang menulis artikel, rujukan itu paling banyak ada pada poin pendahuluan dan pembahasan. Jangan sampai rujukan yang Bapak Ibu tampilkan itu pada bagian metode ataupun pada bagian yang lain. Karena pada dasarnya adalah dalam pendahuluan ataupun latar belakang itu kita akan jadikan rujukan ataupun teori ataupun hasil penelitian kita itu pada posisi dasar teori yang akan kita jadikan pedoman ataupun yang menjadi idealnya yang akan Bapak Ibu terapkan ataupun yang Bapak Ibu cari di lapangan. Kemudian teori ataupun hasil penelitian pada hasil ataupun dan di pembahasan itu, pada pembahasan adalah Bapak Ibu akan menguatkan apakah Bapak Ibu mencari persamaannya, perbandingannya ataupun faktor yang lain dari hasil penelitian Bapak Ibu bandingkan dengan teori ataupun hasil penelitian yang lain. Nah, itu perbedaannya. Jadi diperhatikan di artikel Bapak Ibu, kutipan itu ada pada pendahuluan atau latar belakang dan pembahasan. Kalau di bagian metode itu sudah saya sampaikan pada minggu lalu, boleh Bapak Ibu merujuk ataupun mengutip satu ataupun 2, tapi tidak wajib. Yang wajib pada metode itu adalah langkah-langkahnya. Karena banyak saya lihat artikel Bapak Ibu dalam metode itu banyak sekali kutipannya dari pendapatnya Sugiono, Moleo, Ngarikunto, dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak perlu. Nah, itu catatan. Kemudian aturan penulisan jurnal. Oh ya, sudah saya share tadi di grup untuk template, istilahnya aturan-aturan dalam penulisan jurnal itu namanya template. Dari berapa huruf, berapa kalimat, kemudian isi dari terbelakang itu sudah tersedia sekali. Saya akan coba share di sini. Template jurnal. Sudah saya kirim di WA group Bapak Ibu, mohon dicek di grupnya. Nah, ini template itu seperti ini Bapak Ibu di dalam sebuah artikel. Nah, ini sudah jelas sekali berapa jumlah kata dalam judul, kemudian marginnya, kemudian nama penulis, sampai dengan cara penulisan grafik, tabel, dan daftar pustaka ada dalam sebuah template. Cara penulisannya bagaimana, kemudian penjelasan apa yang Bapak Ibu harus isi dalam abstrak misalkan. Abstrak itu berisi tujuan penelitiannya, kemudian metode penelitiannya, sampai dengan hasil. Cukup Bapak Ibu fokus pada 3 itu saja pada abstrak. Apa tujuan penelitian Bapak Ibu, kemudian metodenya apa, dan hasilnya apa. Nah, itu yang menjadi fokus pada abstrak. Ini sudah jelas sekali. Kemudian maksimal 300 kata. Itu dalam sebuah template jurnal ataupun aturan penulisan jurnal ada pada sebuah template. Seperti itu Pak Randi, kurang lebih. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Ada lagi Pak Ardi yang belum terjawab? Yang kuis PTK tadi apa sudah ini Pak Ardi? Saya sedikit terlewat. Ini siklus PTK. Oh, mungkin saya jawab ya. Sudah belum ini? Belum. Oke, saya jawab tadi sedikit ada gangguan. Oke, baik, dari Bu Siti Rahmatun Hayati. Untuk kuis hasil PTK baik siklus 1 maupun 2, apakah tabel daftar nilainya ditampilkan di hasil penelitian atau harus diringkas?
Jika diringkas bagaimana caranya ya? Oke, baik Ibu. Untuk laporan penelitian, kalau laporan Bapak Ibu boleh tampilkan semua, boleh tampilkan lengkap, detail juga boleh, ataupun dirangkum dan diletakkan rinciannya di lampiran boleh sekali. Tetapi kalau dalam artikel ilmiah sangat disarankan Bapak Ibu sudah merangkum menjadi hasil yang dapat dibaca secara ringkas gitu ya. Andai kata Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian tindakan kelas, misalkan hasil siklus 1, hasil siklus 2, maka saya sarankan Bapak Ibu gunakan bisa tabel boleh, tabel yang sifatnya ringkas, mungkin tabel rekapitulasi, tabel kecil gitu ya. Atau bisa juga Bapak Ibu gunakan diagram, bisa diagram batang ataupun yang lain, misalkan diagram batang gitu ya, ada siklus 1, peningkatan menjadi siklus 2 atau yang lainnya, sehingga dari sana Bapak Ibu penjelasannya sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu sampai menampilkan seluruh siswa, nama dan yang lainnya, tidak perlu. Jadi hal-hal tersebutlah yang Bapak Ibu perlu tampilkan gitu ya, sehingga artikel Bapak Ibu bisa padat, jelas, dan dapat dipahami oleh semua orang. Karena memang space dari artikel ini sangat sedikit sekali, jadi tidak perlu ditampilkan semua. Gitu. Cukup dirangkum jadi sebuah tabel yang padat, jadi diagram, atau jadi apapun itu gambar yang sifatnya dengan mudah dijelaskan. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan, silakan dari Pak Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama, insya Allah penelitian yang akan saya lakukan itu kuantitatif survei ya, dengan 3 variabel ya, 2 bebas, 1 terikat. Dari 2 variabel bebasnya diambil secara angket ya Pak ya, satunya secara data ya, karena menggunakan nilai raport. Kemudian ketika kita bicara hasil penelitian, maka di situ kan ada uji validitas, realitas untuk instrumen. Kemudian ada uji asumsi klasik, seperti multikolonialitas, uji normalitas, dan sebagainya ya Pak ya. Termasuk juga ada uji linearitas, dan yang terakhir adalah uji hipotesis ya. Pertanyaan saya adalah dari semua uji-uji tersebut, apakah di hasil perlu ditampilkan? Karena selama ini yang saya buat ya, itu di ujungnya saja Pak. Jadi hanya uji hipotesisnya saja, kemudian dari situ kita ambil kesimpulan ya, berdasarkan tadi yang sudah disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kita kan di ending diklat ya, secara Vicon. Ini berakhirnya kapan ya Pak ya? Kemudian kapan artikel kita itu akan dianggap sudah oke dan siap untuk dipublikasikan, dan kalau memang iya siap, itu nanti dipublikasinya kapan Pak? Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Mungkin saya jawab dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Suhardi. Yang pertama adalah tentang penelitian yang Bapak Kurniawan lakukan, gitu ya, penelitian. Yang jelas ketika Bapak ingin menampilkan sesuatu data, karena memang artikel ini merupakan sesuatu yang sangat padat, gitu ya, maka tampilkan hasil yang memang sesuai dengan tujuan utamanya apa, gitu ya. Kalau memang masih cukup menampilkan beberapa data yang sifatnya memang masuk dalam penelitian, silakan bisa Bapak kembangkan, gitu. Boleh ditampilkan rincian sebanyak mungkin boleh, asalkan masih memungkinkan untuk dibahas. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, terlalu banyak dibahas, maka tampilkan yang utama. Yang lainnya mungkin sebatas pengantar, mungkin pengantar sudah mencapai misalkan normal segini, maka lanjut langkah ini. Jadi tidak perlu semua dibahas, diberikan sebuah data statistik yang atau mungkin tabel yang sekiranya untuk dibahas, tidak perlu, boleh. Silakan Bapak bisa menilai mana yang dibutuhkan atau yang tidak, nanti akan ditambahkan oleh Pak Suhardi saran ini. Yang kedua tentang kelas bimbingan publikasi ilmiah ini. Untuk publikasi Bapak Ibu ya secara video conference sebenarnya sudah terakhir ini hari ini pertemuan ketiga gitu. Tetapi dalam proses pembimbingan kami akan membimbing Bapak Ibu sampai tuntas gitu ya. Sampai tuntas benar-benar, apabila tuntasnya bulan ini kami publikasikan bulan ini. Apabila tuntasnya bulan depan kami publikasikan bulan depan. Tidak perlu registrasi kembali, tidak perlu bayar kembali. Kami bimbing sampai benar-benar selesai gitu ya. Dan tidak ada niatan untuk menunda gitu. Ketika kami menunda satu, maka nanti akan menjadi
menggunung gitu, makin banyak, sehingga kami sangat berusaha sekali untuk mempercepat gitu, mempercepat Bapak Ibu untuk dalam proses publikasi gitu, termasuk apa namanya, ya itu sedikit tambahan dari saya. Nanti silakan bisa ditambahkan Pak Suhardi. Oke. Apapun jenis penelitiannya Bapak Ibu, dalam penelitian kuantitatif, kualitatif ataupun yang lain, pada prinsipnya dalam artikel ilmiah yang ditampilkan itu adalah inti dari hasil penelitian Bapak Ibu. Karena data itu sifatnya akan sangat banyak sekali. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menilai sendiri ataupun merangkum sendiri apa yang betul-betul Bapak ingin tampilkan pada hasil penelitiannya. Dan itu Bapak Ibu bisa ringkas dengan dalam bentuk satu tabel kesimpulan. Kemudian kalau perhitungan SPSS dan lain sebagainya tidak mungkin kita akan tampilkan dalam artikel. Jadi Bapak Ibu tampilkan data seringkas mungkin yang bisa dibaca ataupun Bapak Ibu tambahkan kembali dengan deskripsi ataupun penjelasan. Nah, sehingga tabel ataupun grafik itu bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian terkait dengan kelas ini berakhir, sampai dengan kami reviewer yang ada di kelas ini, kami menilai dan melihat artikel Bapak Ibu sudah oke, kemudian dan layak untuk publikasi, kami akan publikasi. Nah, seperti itu. Dan kelas ini tidak terbatas waktu. Ada yang di kelas ini dari bulan Juni ataupun Juli. Ada juga yang di kelas ini yang masih belum selesai. Nah, kami akan undang lagi untuk diskusi seperti ini, untuk memberikan semangat. Kemudian karena ada juga yang tertinggal seperti itu. Nah, itu kami akan bimbing sampai dengan selesai pada intinya, dan kami akan publikasi. Karena jurnal-jurnal sudah siap nih, jurnalnya sudah kami siapkan, tapi artikel Bapak Ibu kalau belum siap ataupun belum layak publikasi, jurnal juga tidak berani untuk publikasi, ya, seperti itu. Itu Pak Randi. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi agar lebih jelas ini, sekalian menyambung pertanyaannya Pak Ato mungkin. Publikasinya dalam satu buku atau dalam berapa buku edisi? Kalau jurnal, Bapak Ibu, jurnal itu memiliki nomor dan volume. Nah, volume itu berapa kali terbit dalam setahun. Nah, itu yang bisa dilihat. Nah, satu artikel Bapak Ibu akan terbit dalam satu volume. Misalkan volume 4, nomor 1 volume 4, misalkan seperti itu akan terbit pada bulan Desember misalkan. Tergantung dari jurnalnya berapa kali terbit. Kalau di jurnal yang kami sediakan ada yang 2, ada yang 4 kali terbit dalam setahun. Dan kami pastikan kapanpun Bapak Ibu ataupun artikel Bapak Ibu siap, kami siap juga untuk publikasi pada bulan itu ataupun sesuai permintaan. Saya butuhnya pada bulan November seperti itu. Silahkan di request untuk bulan November, tapi dengan catatan artikel Bapak Ibu sudah siap publikasi. Kami nilai secara profesional bahwa artikel Bapak Ibu sudah siap untuk publikasi. Itu Pak Rani. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan bahwasannya kami sudah mengikuti aturan yang ada pada yang berlaku gitu ya, yang berlaku bahwasannya dalam satu jurnal, dalam satu edisi apa istilahnya, dalam satu volume gitu ya, dalam satu volume ada minimal 5 penulis gitu ya, minimal 5 penulis dan maksimal 15. Jadi kita tidak akan lebih dari 15 orang dalam 15 artikel dalam sebuah dalam satu volume terbitan gitu, dalam sebuah terbitan, dan itu tidak berpengaruh Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau 15 berapa poinnya, berapa 14 tidak ada pengaruhnya gitu, karena memang ini sebuah jurnal. Berbeda halnya ketika Bapak Ibu menerbitkan sebuah buku yang mungkin isinya 1 orang sama 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu beda, hitungannya beda. Kalau 1 orang 100% gitu ya, kalau 2 orang 60-40 gitu, itu ada aturannya. Tetapi kalau dalam jurnal, satu jurnal isinya 5 orang sama 15 orang sama, tidak masalah. Yang penting masing-masing ya dihitung masing-masing, tidak ada kaitan milik Bapak dengan milik artikel yang lain di satu volume yang sama, tidak ada kaitannya gitu. Jadi kami sudah ikuti aturan yang sudah berlaku. Mungkin itu saja untuk malam ini, Pak Ardi. Baik. Ya, sedikit saran Bapak Ibu. Boleh, silakan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu. Kami sudah standby di grup masing-masing Bapak Ibu.
kemudian kelas ini kami tetap berlanjut sampai dengan artikel Bapak Ibu ACC. Nah, kami sudah siapkan jurnalnya, kami sudah siapkan pembimbingnya, dalam grup itu sudah ada semua standby di sana. Jadi yang menentukan adalah Bapak Ibu sebenarnya. Jika Bapak Ibu cepat, jika Bapak Ibu gesit untuk menulis, memulainya, mulai saja dulu. Karena Bapak Ibu ada yang lama untuk memulai ini. Ini sudah beberapa bulan pertemuan, masih ada yang masih belum mulai. Nah, harapan kami adalah silahkan Bapak Ibu mulai, tidak apa-apa judul dan latar belakang dulu. Karena tidak bisa langsung instan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu setahap demi tahap silahkan kami terima, dan kami akan memberikan catatan dan koreksi ataupun tambahan dan masukan dalam artikel Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu revisi. Revisi silahkan kembalikan kembali ke kami. Silahkan Bapak Ibu di grup ataupun silahkan bisa japri ke kami juga. Kami siap untuk memberikan masukan kembali sampai dengan ACC artikel tersebut kemudian dipublikasi. Silahkan, yang menjadi penentu adalah sekarang Bapak Ibu semua. Nah, itu Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Baik, dengan demikian saya rasa untuk malam ini kita cukupkan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan melanjutkan menulis sehingga Bapak Ibu segera tuntas. Itu yang pertama. Apabila Bapak Ibu sudah sudah kami ACC, nanti tinggal ditunggu untuk publikasi secara online. Dan apabila menginginkan versi cetak gitu, silakan nanti bisa hubungi admin kami, nanti akan diberikan formulir ingin berapa cetak dan lainnya, nanti silakan bisa diisi gitu ya. Untuk Bapak Ibu, mungkin jika ada kawan yang ingin mengikuti kelas kami, kelas publikasi sejenis Bapak Ibu ini, kami membuka setiap bulan. Gitu. Kami membuka setiap bulan depan ada, bulan depannya ada terus gitu ya. Dan kami bimbing benar-benar sampai tuntas, entah selesai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Bapak Ibu tidak perlu registrasi lagi. Kecuali mungkin ikut publikasi lagi, mungkin Pak saya sudah pernah publikasi, ingin publikasi lagi, berarti harus registrasi kembali. Selama belum terpublikasi tidak perlu registrasi kembali gitu ya. Kita akan bimbing sampai tuntas. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita ketemu di WA Group. Semoga segera tuntas Bapak Ibu, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih untuk Pak Suhardi, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan malam ini hadir. Tetap semangat, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.